Ardi, seorang pemuda asal Semarang yang bekerja sebagai kurir pengantar paket di Belanda, menjalani hidup sederhana di negeri orang. Suatu hari, dia mengantar paket ke rumah mewah milik seorang wanita bule paruh baya bernama Helena. Ardi kaget karena Helena justru menyambutnya dengan ramah dan sering memintanya mengantar paket-paket kecil lain. Dari yang awalnya hanya basa-basi, perlahan mereka jadi dekat. Warga sekitar mulai bergunjing karena Helena seorang janda kaya pemilik butik terkenal, sedangkan Ardi hanyalah kurir biasa. Tapi ada alasan lain di balik perhatian Helena. Sesuatu yang baru terungkap saat Ardi mulai membuka hati. Nama saya Ardi, usia saya 28 tahun. Lahir di sebuah desa kecil di Kabupaten Semarang. Hidup saya biasa saja, bahkan bisa dibilang sederhana banget. Sejak kecil saya terbiasa kerja keras. Dari bantu orang tua di sawah, sampai ngamen demi bayar sekolah. Tapi semua perjuangan itu hanya membawa saya sampai SMA. Setelah itu, saya memutuskan merantau. Awalnya saya ikut teman yang sudah lebih dulu jadi TKI di Belanda. Kerja apa saja saya jalani. Bersih-bersih restoran, cuci piring, jadi kuli bangunan, sampai akhirnya saya dapat pekerjaan tetap sebagai kurir pengantar paket di sebuah perusahaan logistik terkenal. Gajinya cukup untuk hidup sederhana di Amsterdam, dan sisanya bisa saya kirim ke kampung untuk biaya adik-adik sekolah. Kerjaan saya lumayan capek. Cuaca dingin Belanda sering bikin tangan saya beku waktu pegang setir motor. Tapi saya menikmati semuanya, karena setiap paket yang saya antar, artinya ada uang halal yang bisa saya bawa pulang hari itu. Hari Selasa, saya baru saja selesai antar paket di kawasan apartemen. Masih ada satu paket lagi di daftar pengantaran ke daerah elit pinggiran kota. Saya agak heran, biasanya pelanggan di daerah itu pakai kurir pribadi atau belanjaan online. Mereka ditangani asisten rumah tangga. Tapi kali ini, tertulis jelas di aplikasi, pengantaran langsung ke penerima Helena von Strass. Saya belum pernah dengar nama itu sebelumnya. Tapi alamatnya, wow. Saat sampai di depan rumahnya, saya benar-benar terkesima. Rumah megah bergaya, klasik Eropa, halaman depannya luas dengan pagar hitam artistik, taman tertata rapi, seperti di film-film. Saya berhenti sejenak, melihat pintu kayu besar berwarna putih gading di depan saya. Sambil menyiapkan paket kecil berisi kotak parfum, saya pencet bel ting-tong. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat Helena. Seorang wanita bule paruh baya, mungkin sekitar 40-an, berambut pirang bergelombang yang ditata rapi, matanya biru tajam, tapi wajahnya ramah. Senyum tipisnya terasa hangat, berbeda dari pelanggan elit lain yang biasanya dingin atau cuek. Goedemiddag. Oh, kamu kurirnya ya? Sapanya dengan suara lembut, campuran bahasa Belanda dan Inggris. Saya langsung tersenyum kaku. Ayah, madam, paketnya sudah sampai. Helena mengambil paket itu dengan hati-hati, lalu menatap saya agak lama. Kamu dari Indonesia? Tanyanya tiba-tiba. Saya kaget. Iya madam, dari Semarang. Senyumnya makin lebar. Ah, saya pernah ke Bali. Orang Indonesia ramah-ramah. Lalu, tanpa saya sangka, dia berkata, sebentar ya, tunggu di sini. Dia masuk ke dalam, meninggalkan saya di depan pintu. Jujur saja, saya merasa canggung. Biasanya pelanggan cuma terima paket, tanda tangan, lalu selesai. Tapi Helena kembali dengan membawa 2 cangkir teh ini. Teh, cuaca hari ini dingin sekali. Kamu pasti butuh ini, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir ke saya. Astaga, saya nyaris nggak percaya. Seorang janda bule kaya raya, pemilik rumah mewah, menyodorkan teh hangat ke kurir seperti saya. Hati saya jadi campur aduk, antara bingung, kagum, dan sedikit grogi. Terima kasih banyak madam, tapi saya masih kerja. Nggak enak kalau berhenti lama, jawab saya sopan. Dia malah tersenyum lebih hangat. Tidak apa-apa, hanya sebentar. Akhirnya saya turuti saja. Saya seruput teh hangat itu perlahan. Rasanya, ya ampun, segar banget. Cocok di cuaca dingin Amsterdam sore itu. Saya suka lihat orang kerja keras seperti kamu, kata Helena tiba-tiba, memecah keheningan. Kamu tinggal di mana? Saya jawab jujur. Tinggal di apartemen kecil di utara, madam. Sendirian? Helena mengangguk pelan. Wajahnya terlihat seolah menyimpan sesuatu. Lalu, setelah beberapa menit, dia menyerahkan bukti tanda terima paket. Terima kasih ya, hati-hati di jalan, katanya sebelum saya pamit. Hari itu terasa aneh, tapi hangat. Entah kenapa, senyum Helena masih terus terbayang di kepala saya sepanjang perjalanan pulang. Bahkan sampai saya rebahan di kamar sempit apartemen, saya masih mikir, kenapa dia begitu ramah? Kenapa saya besoknya
kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Helena kembali muncul di daftar pengantaran saya. Kali ini bukan cuma 1 paket, tapi 3 sekaligus. Keesokan harinya, saya berangkat kerja seperti biasa. Pagi itu, dingin lebih menusuk dari biasanya. Tangan saya sudah mulai kaku, meskipun sarung tangan tebal melindunginya. Tapi di dalam kepala saya, masih ada wajah Helena yang terus terbayang. Senyumnya, cara dia menyodorkan teh hangat itu, terasa beda, dan ketika saya buka daftar pengantaran pagi itu, mata saya langsung terpaku pada satu nama, Helena von Strass. Bukan hanya 1 paket, tapi 3 sekaligus. Loh, kemarin dia baru pesan 1, kok sekarang 3 ya? Gumam saya sendiri. Tapi ya sudahlah, kerja tetap kerja. Saya jalankan saja tugas saya. Siang itu saya kembali berdiri di depan pintu besar rumah mewah itu. Saya pencet bel dengan jantung yang sedikit berdebar, entah kenapa. Kali ini Helena membuka pintu lebih cepat. "Ah, Ardi, kamu datang lagi. Aku senang sekali," sapanya sambil tersenyum lebar. Dia benar-benar ingat nama saya, padahal baru sekali ketemu kemarin. "Ini paket-paketnya, madam," kata saya sambil menyerahkan 3 paket berukuran kecil. Kalau dilihat isinya sepertinya cuma barang-barang remeh, bukan sesuatu yang mendesak. Helena mengambil paket itu dengan hati-hati, lalu berkata, "Sama seperti kemarin, kamu mau teh hangat?" Saya sempat ragu, rasanya kok nggak enak, tapi tatapan matanya, siapa yang bisa menolak? Akhirnya saya duduk lagi di bangku kecil dekat pintu masuk, menerima teh hangat itu sambil menunggu dia tanda tangan. "Ardi, sudah berapa lama di Belanda?" tanya Helena sambil duduk di kursi rotan yang diletakkan persis di samping pintu. Hari itu dia mengenakan sweater biru muda yang sederhana, tapi elegan. "Sudah hampir 4 tahun, madam," jawab saya sopan. "Kerja? Jadi kurir ini baru setahun terakhir. Sendirian di sini? Tidak ada istri atau pacar?" tanya dia sambil tersenyum agak nakal. Saya tertawa gugup. "Belum, madam. Hidup saya sederhana saja. Fokus kerja dulu." Helena mengangguk pelan. "Saya suka orang sederhana. Mereka biasanya jujur dan pekerja keras." Ucapannya membuat saya agak kikuk. Saya cuma bisa tersenyum dan menunduk. Hari itu dia berbicara banyak. Tentang hobinya, tentang butiknya yang terkenal, tentang bagaimana hidup sendirian di rumah besar itu kadang terasa sepi. Saya cuma bisa mendengarkan. Entah kenapa, rasanya nyaman sekali ngobrol dengannya meskipun beda usia, beda bahasa, dan beda dunia. Setelah hampir 20 menit, saya akhirnya pamit. "Terima kasih tehnya, madam. Saya harus lanjut kerja," kata saya. Helena berdiri, matanya berbinar. "Tentu saja. Tapi besok kamu antar paket lagi ya." Saya hanya tersenyum sopan. Dalam hati saya bertanya-tanya, apa benar dia belanja barang-barang ini karena butuh? Atau hanya supaya saya datang? Tapi ya sudahlah, saya jalan saja. Besoknya, saya kembali lihat daftar pengantaran, dan nama Helena muncul lagi. Kali ini 2 paket saja, tapi tetap terasa ganjil. Sejak itu, hampir tiap hari saya mampir ke rumah Helena. Selalu ada saja paket yang harus diantar. Selalu ada teh hangat yang disodorkan. Dan selalu ada Helena yang tersenyum hangat menanti. Mulai ada yang memperhatikan kebiasaan ini. Rekan kerja saya, Johan, orang Suriname, yang kerja bareng saya di perusahaan logistik itu, mulai menggoda. "Ardi, pelanggan yang di rumah besar itu ya? Wah, tiap hari saja kamu ke situ. Jangan-jangan kamu sudah pacaran sama Madam Bule?" Saya hanya tertawa. "Tugas saja, bro." "Tugas," jawab saya mengelak. Tapi dalam hati, saya sendiri mulai merasa ada yang aneh. Kok Helena seperti sengaja memesan paket setiap hari? Apa dia kesepian? Apa dia hanya merasa nyaman karena saya orang asing yang sederhana? Atau apa daya? Memang suka saya. Saya jadi sering berpikir panjang tiap malam sebelum tidur di kamar sempit apartemen saya. Helena adalah wanita yang sangat berbeda dengan saya. Dia pemilik butik terkenal di Amsterdam, punya rumah besar, punya kehidupan yang jauh lebih mewah. Sementara saya hanya seorang kurir yang datang dari desa kecil di Jawa Tengah. Namun, semakin sering saya datang ke rumahnya, semakin saya merasa ada yang tidak biasa. Dia selalu memperhatikan detail kecil tentang saya. "Ardi, sarung tanganmu sudah mulai usang ya? Nanti aku belikan yang baru." "Ardi, hari ini dingin sekali. Kamu sudah makan siang?" Kebaikannya itu lama-lama bikin hati saya goyah. Tapi saya tetap berusaha profesional. Sampai suatu hari, Helena berkata, "Ardi, minggu ini kamu Ya, tapi bukan sebagai kurir. Aku ingin kamu datang sebagai tamu." Ucapan itu membuat saya terdiam. Dalam hati saya bergumam, apa maksud Helena? Kenapa saya diundang sebagai tamu? Pertanyaan itu menghantui saya. Sepanjang malam, hari Minggu datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sepanjang minggu itu,
saya masih terus mengantar paket ke rumah Helena. Tapi sejak ucapan terakhirnya, datang sebagai tamu, pikiran saya terus berkecamuk. Apa maksudnya? Pak, hanya keramahan biasa? Atau ada sesuatu di balik ajakan itu? Hari Minggu itu saya berdiri cukup lama di depan lemari pakaian kecil di kamar saya yang sempit. Saya bukan orang yang punya banyak baju. Pakaian saya ya itu-itu saja. Seragam kerja, jaket lama, kaos oblong yang warnanya sudah mulai pudar. Akhirnya saya pilih kemeja biru yang dulu saya beli waktu pertama kali datang ke Amsterdam. Masih sederhana, tapi setidaknya lebih baik dari kaos biasa. Saya berangkat dengan hati deg-degan, dan benar saja, saat saya sampai, Helena sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Kali ini penampilannya santai tapi elegan, hanya mengenakan sweater, krem dengan celana panjang putih, namun auranya tetap anggun. Ardi, kamu datang juga. Aku senang sekali, katanya sambil tersenyum lebar. Saya mengangguk, mencoba tersenyum, walaupun dalam hati gugup setengah mati. Masuklah, aku sudah siapkan makan siang, katanya ramah. Pertama kalinya saya masuk ke dalam rumah besar itu bukan sebagai kurir. Aroma harum dari dapurnya langsung menyapa hidung saya, hengget sekali. Di ruang makan sudah tersaji 2 piring pasta, dan sebotol minuman anggur, tapi dia cepat menyadari saya tidak minum alkohol. Oh, kamu tidak minum wine kan? Aku sudah siapkan teh spesial juga, katanya. Dia memang perhatian. Kami makan sambil berbincang banyak hal. Tentang masa kecil saya di Semarang, tentang bagaimana saya berjuang sejak kecil hingga bisa bekerja di Belanda, tentang keluarga saya di kampung. Helena mendengarkan dengan seksama. Tidak ada satupun kata saya yang dia lewatkan. Matanya selalu tertuju pada saya dengan sorot yang sulit saya pahami. Apakah ini sekadar simpati? Atau ada sesuatu yang lain? Ardi, aku senang sekali dengar cerita kamu. Kamu orang yang kuat, sederhana, dan jujur. Tidak banyak orang di sini yang seperti itu, katanya dengan suara pelan. Kata-kata Nia bikin saya makin bingung. Tapi ada rasa nyaman yang aneh, seperti ada sesuatu yang mulai tumbuh. Entah apa. Keesokan harinya, cerita tentang saya yang sering ke rumah Helena mulai menyebar. Rekan kerja saya, Johan, makin sering menggoda dengan candaannya. Wah Ardi, kurir yang naik kasta, kata Johan sambil tertawa lebar. Saya hanya bisa menanggapinya dengan senyum kecut, tapi ternyata bukan cuma Johan yang memperhatikan. Waktu saya sedang parkirkan motor di depan rumah kontrakan, ada tetangga saya yang juga TKI asal Indonesia tiba-tiba menghampiri. Namanya Pak Rusman, pria paruh baya yang sudah lebih lama tinggal di Belanda. Ardi, saya dengar kamu sering datang ke rumahnya Madam Helena itu ya? Bisiknya dengan nada sedikit curiga. Saya agak kaget, tapi berusaha tetap santai. Ayah, Pak, saya kan memang kurir. Tugas saya antar paket. Pak Rusman tertawa pelan, tapi tawanya terdengar sinis. Kamu harus hati-hati nak, janda kaya kayak dia itu biasanya cuma cari hiburan. Kalau sudah bosan, ditinggal begitu saja. Ucapan itu seperti petir menyambar kepala saya. Saya cuma ingatkan lo Ardi, jangan terlalu percaya. Kamu orang kampung, dia orang elit sini. Dunia kalian beda. Lanjutnya sebelum akhirnya pergi meninggalkan saya yang terpaku. Malam itu saya gelisah. Perasaan saya campur aduk. Ada hangatnya kenangan saat makan siang bersama Helena. Tapi ada juga keraguan. Apa benar Helena hanya sedang main-main dengan saya? Apa saya ini cuma kurir yang dia pilih untuk jadi hiburan semata? Karena dia kesepian keesokan harinya, saya tetap harus kerja. Dan seperti biasa, Helena kembali muncul di daftar pengantaran saya. Tapi kali ini, saya merasa canggung saat bertemu dengannya. Helena sepertinya menyadari ada yang berubah. Tatapan saya tidak sehangat biasanya. Senyum saya hanya formal, tidak lagi tulus. Saya cepat-cepat menyerahkan paket dan pamit. Helena sempat memanggil, Ardi, sebentar, tapi saya hanya membalas dengan lambaian tangan dan cepat pergi. Malamnya, Helena tidak memesan paket apapun. Hari berikutnya, tetap tidak ada paket. Hari ketiga, juga tidak ada. Rumah besar itu kini hanya saya lewati saja dari jauh. Tidak ada lagi Helena yang menunggu dengan teh hangatnya. Tidak ada lagi senyum ramahnya di depan pintu, dan saya mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa justru saya yang merasa kehilangan? 3 hari berlalu sejak terakhir saya mengantar paket ke rumah Helena. Dan 3 hari itu terasa begitu sepi. Ada yang hilang dari rutinitas saya. Biasanya, dalam perjalanan kerja saya bisa tersenyum sendiri, membayangkan Helena menyambut di depan pintu besar rumahnya. Tapi kini, daftar pengantaran saya kosong dari namanya. Rumah besar itu juga terlihat lebih sunyi saat saya melintas. Malam keempat, saat saya baru selesai makan malam seadanya,
Di apartemen kecil saya, ponsel saya tiba-tiba Purgatory. Nomor tidak dikenal muncul di layar, tapi ada perasaan yang langsung membuat saya yakin. Itu Helena. Halo, Ardi. Suara lembut yang sangat familiar terdengar. Saya hanya bisa menjawab gugup iya. Ini saya, Madam Helena. Dia kecil di ujung telepon. Boleh aku minta kamu datang ke rumah besok? Tapi bukan sebagai kurir. Aku ingin kamu datang sebagai tamu, bukan bawa paket. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Saya terdiam beberapa detik, bingung harus jawab apa. Ardi, aku janji tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin ngobrol. Seperti itu. Aku rindu, katanya pelan. Suaranya terdengar tulus. Akhirnya saya hanya menjawab singkat. Baik, Madam. Besok sore saya datang. Keesokan harinya, saya pulang lebih cepat dari biasanya. Kali ini saya berdiri lama di depan cermin kecil kamar saya. Lagi-lagi bingung memilih pakaian yang layak. Kemeja biru kemarin sudah saya pakai. Akhirnya saya pilih kaos polo lama, celana panjang rapi, dan jaket hitam yang warnanya mulai pudar. Hati saya campur aduk ketika saya berdiri lagi di depan rumah megah itu. Saya tekan bel, dan pintu langsung terbuka. Helena berdiri di sana. Kali ini mengenakan dress sederhana berwarna putih krem. Wajahnya tampak segar, tapi ada sesuatu di matanya. Semacam kerinduan yang tulus, atau mungkin kesepian. Ardi, aku senang kamu datang, katanya sambil memberi isyarat agar saya masuk. Hari itu bukan teh hangat yang menyambut saya, tapi wangi harum dari dapurnya. Helena menyiapkan makan malam sederhana, sup hangat dan roti panggang. Kami duduk di meja makan yang sangat besar, tapi anehnya, tidak terasa canggung. Kamu pasti heran, kenapa aku terus memanggilmu ke sini. Bahkan pesan paket setiap hari, hanya supaya bisa ketemu kamu, kata Helena akhirnya setelah beberapa saat makan bersama. Saya hanya diam, menunggu penjelasannya. Aku sudah lama merasa kesepian, Ardi. Rumah ini besar, semua orang memujaku karena butikku terkenal. Tapi aku tidak pernah merasa benar-benar ditemani. Helena memulai ceritanya. Lalu dia menatap saya dalam-dalam. Kamu datang ke sini setiap hari dengan senyum sederhana. Tidak ada kepalsuan. Aku merasa nyaman. Aku tidak peduli kamu hanya kurir. Kamu lebih tulus daripada para pria kaya yang pernah datang ke sini. Jantung saya berdegup makin kencang. Tapi aku dengar, kamu mulai menjauh setelah mendengar bisik-bisik orang sekitar. Lanjut Helena, suaranya lirih. Saya terkejut. Ternyata dia tahu. Dia bisa merasakan perubahan sikap saya. Ardi, aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin kamu datang ke sini karena kamu merasa nyaman. Bukan karena mereka bicara macam-macam. Saya menendok, merasa bersalah. Maafkan saya, Madam. Saya hanya takut salah paham. Helena tersenyum lembut. Kamu tidak salah paham. Aku memang ingin dekat denganmu. Tapi bukan untuk main-main, Ardi. Aku ingin kamu ada di sisiku. Karena aku tidak punya banyak waktu lagi. Kalimat terakhirnya menusuk dada saya. Apa maksud Madam? Tanya saya perlahan. Helena menghela napas panjang. Nanti aku cerita. Tidak sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku sungguh-sungguh. Malam itu saya pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rahasia besar yang belum dia ungkapkan. Tapi satu hal yang pasti, Helena memang serius. Dan sejak hari itu, hubungan kami tidak pernah sama lagi. Sejak malam makan bersama itu, hubungan saya dan Helena memang berubah. Dia tak lagi memesan paket lewat aplikasi. Tapi saya tetap datang atas undangannya. Kadang hanya untuk menemani minum teh di halaman belakang rumahnya. Kadang hanya duduk, ngobrol panjang lebar soal masa kecil kami yang sangat berbeda. Dia sering tertawa, tapi Ada Sotsat, di mana pandangan matanya menerawang, seolah menyimpan sesuatu yang ingin dia katakan, tapi selalu dia urungkan. Saya merasa nyaman berada di dekatnya, walaupun dalam hati saya terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Namun tak lama setelah kebersamaan kami makin dekat, justru muncul badai lain yang tak saya duga. Hari itu saya baru pulang dari rumah Helena saat Pak Rusman, tetangga yang beberapa waktu lalu sudah memberi peringatan kepada saya, tiba-tiba menghampiri dengan ekspresi serius. Ardi, kamu makin sering ya ke rumah janda kaya itu? Katanya tanpa basa-basi. Saya hanya tersenyum tipis, berusaha tidak menanggapi. Tapi dia melanjutkan dengan nada lebih menusuk. Kamu ini harus sadar, nak. Jangan GR. Kamu itu cuma kurir. Dia itu janda kaya yang sudah sering main-main sama banyak orang. Kamu spesial. Jangan-jangan kamu cuma hiburan baru untuk dia. Kata-katanya menusuk hati saya dalam-dalam. Saya coba menepis, tapi kata-kata itu terus terngiang bahkan saat saya sudah berbaring di kasur tua saya malam itu. Apa benar? Saya cuma orang yang dia pakai untuk sekedar mengisi kesepiannya. Apa benar saya hanya pelarian?
Besoknya, saya coba bersikap biasa saat Helena menelepon saya lagi. Ardi, besok datang ya. Aku mau ajak kamu ke butikku. Aku ingin kamu lihat seperti apa duniaku sebenarnya, katanya dengan suara ceria. Saya menjawab iya, tapi dalam hati saya penuh keraguan. Hari itu, pertama kalinya saya masuk ke butik mewah Helena di pusat kota Amsterdam. Butik besar dengan interior modern, dinding kaca besar, dan para pelanggan elit yang berpakaian rapi. Helena menggandeng saya masuk tanpa rasa canggung sedikit pun. Tapi saya merasa seperti orang asing yang tak pantas berada di sana. Saya merasakan tatapan para pegawainya, tatapan heran, tatapan menilai. Saya sempat mendengar dua pegawai wanita berbisik di dekat saya. Siapa itu? Kok bisa-bisanya Madam Helena bawa kurir ke sini? Apa jangan-jangan ini hiburan barunya? Lalu mereka tertawa pelan, cukup untuk membuat dada saya terasa sesak. Helena menyadari saya tiba-tiba diam. Dia menatap saya, mencoba tersenyum lembut. Tunggu sebentar ya, aku ada meeting sebentar di ruangan dalam. Setelah itu kita pulang. Saya mengangguk pelan. Dan begitu dia masuk ke ruang meeting, saya berjalan keluar dari butik itu tanpa pamit. Langkah kaki saya berat, perasaan saya campur aduk, marah, sedih, malu, entah apa lagi. Saya merasa tidak pantas. Dunia Helena terlalu jauh untuk saya. Apalagi dengan bisik-bisik, orang yang meremehkan saya, membuat saya teringat kata-kata Pak Rusman. Malamnya, Helena menelepon berkali-kali. Saya tidak menjawab. Pesan-pesannya masuk terus. Ardi, kamu kenapa? Aku minta maaf kalau ada yang bikin kamu tidak nyaman. Tolong jangan diam saja. Tapi saya hanya menatap layar ponsel itu, tanpa sanggup membalas. Dalam hati saya berkata, lebih baik saya menjauh, sebelum semua ini membuat saya makin jatuh. Namun, keputusan saya menjauh justru membawa babak baru yang lebih mengejutkan. Besoknya, ketika saya sedang mengantar paket di kawasan lain, saya mendengar kabar mengejutkan dari Johan. Di, lo tahu nggak? Madam Helena masuk rumah sakit bro. Tadi pagi katanya pingsan di rumah. Jantung saya langsung berdegup keras. Saya terdiam, lutut saya lemas, dan rasa bersalah langsung menghantam saya. Ada apa dengan Helena? Kenapa dia pingsan? Ini ada hubungannya dengan sikap saya yang tiba-tiba menjauh? Di situ saya sadar, saya tidak bisa pura-pura, tidak peduli lagi. Saya berdiri terpaku setelah mendengar kabar dari Johan. Madam Helena masuk rumah sakit bro. Katanya pingsan tadi pagi di rumahnya. Kalimat itu terus berputar di kepala saya, membuat dada saya sesak. Saya langsung merasa bersalah. Beberapa hari terakhir saya memang sengaja menjauh, bahkan meninggalkannya sendirian di butiknya saat itu. Apa mungkin dia terluka karena sikap saya? Apa mungkin ada yang sedang dia pendam, yang selama ini dia sembunyikan? Tanpa pikir panjang, saya langsung pergi ke rumah sakit yang disebut Johan. Saya tidak tahu persis ruangannya, tapi saya memberanikan diri bertanya ke resepsionis dengan menyebut namanya Helena von Strass. Petugas rumah sakit itu hanya melihat saya sekilas, lalu mengangguk pelan. Kamar 309, lantai 3. Saya berjalan cepat, hati saya penuh kecemasan. Langkah kaki saya terasa berat sekaligus dipenuhi penyesalan. Saat saya tiba di depan pintu kamar 309, saya sempat ragu mengetuk. Tapi, baru saja tangan saya menggapai gagang pintu itu terbuka sedikit. Seorang perawat keluar dan berkata, "Kamu Ardi ya? Madam Helena sudah menunggu dari tadi." Ternyata, dia memang menunggu saya. Saya masuk perlahan. Di dalam, Helena terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya terlihat lebih dalam. Tapi dia tetap tersenyum begitu melihat saya datang. Ardi, suaranya lirih, tapi ada kelegaan di sana. Saya duduk di kursi kecil, di samping ranjangnya. Tiba-tiba semua emosi yang saya tahan selama ini runtuh. Saya hanya bisa berkata, "Maafkan, saya tidak tahu Madam sakit. Saya salah, saya sudah menjauh." Helena menggeleng pelan. Tangannya yang dingin menyentuh tangan saya. "Ardi, dengar aku baik-baik. Aku memang ingin bilang ini dari dulu, tapi aku takut kamu salah." Paham. Dia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Sebenarnya, aku sudah divonis dokter mengidap penyakit langka, autoimun yang menyerang seluruh organ dalam tubuhku. Dokter bilang, waktuku mungkin tidak banyak lagi." Saya terdiam. Mata saya panas, berkaca-kaca. Awalnya aku pikir aku akan menghabiskan waktu terakhirku sendirian. Tapi sejak pertama kali kamu datang mengantar paket itu, aku merasa berbeda. Kamu sederhana, jujur. Tidak peduli siapa aku, tidak pernah berpura-pura. Helena menatap saya leket-leket. "Aku tidak peduli orang-orang menganggap kita aneh. Ardi, aku hanya ingin ditemani oleh orang yang tulus, yang tidak melihatku hanya sebagai pemilik butik mewah atau janda kaya."
Suaranya pelan, tapi begitu menusuk hati saya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya mungkin tidak akan menjauh seperti ini." Helena hanya tersenyum kecil. Aku takut kamu pergi setelah tahu aku sakit, tapi, Nayotania, kamu tetap datang hari ini." Saya menggenggam tangannya erat-erat, dan pada saat itu saya sadar, saya tidak bisa meninggalkan dia lagi. Tidak peduli, kata orang, tidak peduli semua bisik-bisik yang sempat menggoyahkan saya. Di mata saya, Helena bukan sekadar madam kaya. Dia wanita yang tulus, hangat, dan justru orang yang membuat saya merasa berarti. Bahkan ketika saya hanya seorang kurir biasa, hari itu, saya berjanji pada diri sendiri, saya akan tetap di sisinya, apapun yang terjadi nanti. Sejak hari itu, saya rutin datang ke rumah sakit. Bahkan setelah jam kerja, saya langsung menuju kamar Helena, hanya untuk sekedar duduk menemaninya, ngobrol ringan, atau sekadar saling diam sambil memandangi jendela. Helena memang makin lemah, tapi semangat hidupnya justru semakin kuat setiap saya datang. Ada senyum baru di wajahnya setiap saya membuka pintu kamar rumah sakit itu. Sampai akhirnya, setelah 2 minggu dirawat, Helena berkata pada saya dengan suara lirih, tapi jelas, "Ardi, aku tidak ingin terus di rumah sakit. Aku ingin pulang. Aku ingin kamu datang ke rumahku. Bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai pendampingku." Saya terpaku. Jantung saya berdetak cepat. Helena menggenggam tangan saya erat-erat, lalu berkata pelan tapi pasti, "Ardi, aku ingin menikah denganmu." Ucapan itu langsung membuat dunia saya berhenti sejenak. Jujur saja, saya tidak pernah membayangkan skenario seperti ini. Saya hanyalah kurir pengantar paket yang hidup sederhana, datang dari kampung kecil di Semarang. Sedangkan Helena, dia janda kaya pemilik butik ternama, tinggal di rumah megah dengan kehidupan elit. Tapi tatapan Helena saat mengucapkan kata-kata itu begitu dalam, begitu jujur. Dia tidak sedang bercanda, dia sungguh-sungguh, dan entah bagaimana, hati saya terasa tenang. Saya justru merasa ini adalah keputusan yang sudah saya tahu jawabannya sejak lama. 2 hari kemudian, Helena pulang dari rumah sakit, dan hari itulah yang menjadi hari paling tak terlupakan dalam hidup saya. Helena mengundang semua pegawai butiknya, beberapa tetangga elit, bahkan beberapa orang yang dulu sempat memandang saya sebelah mata. Semua hadir di halaman rumah besar Helena yang luas, di bawah langit Amsterdam yang cerah. Helena berdiri, memakai dress putih sederhana, wajahnya pucat tapi senyumnya begitu indah. Dan saya berdiri di sebelahnya, menggenggam tangannya. Helena mengangkat mikrofon, lalu berbicara dengan suara pelan tapi lantang. "Saya ingin kalian semua tahu, mulai hari ini, saya tidak sendirian lagi. Ini Ardi, bukan hanya kurir yang datang tiap hari mengantar paketku. Dia adalah pria yang tulus, dan aku mencintainya." Semua orang yang hadir terdiam. Beberapa saling berbisik, ada yang kaget, ada yang tersenyum penuh rasa kagum, tapi ada juga yang menatap sinis. Helena tak peduli, dia melanjutkan, "Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menikah dengan Ardi, dan tidak ada satupun yang bisa melarangku." Saya menggenggam tangannya lebih erat, dan ketika dia menoleh ke saya, matanya berkaca-kaca. Saya hanya bisa berkata dalam hati, "Aku akan menemani kamu sampai kapanpun." Hari itu menjadi hari yang menghebohkan lingkungan tempat tinggal Helena. Bahkan teman-teman kerja saya sendiri sampai melongo saat mendengar kabar ini. "Ardi, lu serius? Madam Helena benar-benar mau nikah sama lu?" Saya hanya tersenyum kecil. Kadang takdir memang aneh. Kadang hidup justru memberi kejutan di saat kita sudah berhenti berharap. Tapi saya tak peduli lagi omongan orang. Yang saya tahu, Helena sudah memilih saya, dan saya juga sudah memilihnya. Meski saya sadar, waktu kami mungkin tidak akan panjang. Hari-hari setelah pengumuman itu menjadi babak baru dalam hidup saya. Tidak ada lagi paket yang harus saya antar ke rumah Helena, karena saya sekarang tinggal di sana, menemaninya. Helena memang tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Penyakit autoimunnya terus menyerang tubuhnya, membuatnya semakin lemah dari hari ke hari. Tapi dia selalu bilang, "Ardi, aku bahagia, kamu membuat hari-hariku penuh arti." Kadang saya hanya duduk di sebelahnya, membaca koran sambil memegang tangannya yang dingin. Kadang kami sekadar memandangi taman dari balkon lantai 2 rumahnya yang megah. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang terasa sangat cukup. Warga sekitar yang dulu bergunjing, perlahan diam. Mungkin mereka mulai mengerti. Mungkin sudah bosan membicarakan kami. Tapi saya sudah tidak peduli. Yang saya pedulikan hanya Helena. Sampai akhirnya, suatu pagi yang cerah, sekitar 3 bulan setelah kami resmi menikah, saya terbangun lebih pagi dari biasanya. Helena terbaring di sebelah saya,
wajahnya damai sekali. Tapi ada sesuatu yang membuat saya merasa ada yang berbeda. Tangannya yang saya genggam terasa lebih dingin. Tubuhnya begitu tenang, terlalu tenang. Saya memanggil namanya pelan. Helena, Helena. Tidak ada jawaban. Saya merasakan mata saya panas, napas saya tercekat. Dan akhirnya saya sadar, Helena telah pergi. Dia pergi. Dalam tidurnya, dengan tenang. Di samping saya, air mata saya jatuh, tapi dalam hati ada rasa lega, karena saya tahu, dia tidak pergi dalam kesepian. Dia pergi bersama orang yang mencintainya. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Hari pemakaman Helena menjadi hari yang penuh emosi. Banyak orang datang, termasuk para pegawai butiknya, tetangga, bahkan rekan-rekan bisnisnya yang dulu memandang saya sinis. Tapi mereka semua hanya diam, menanduk penuh hormat. Mungkin mereka akhirnya mengerti, mungkin mereka akhirnya sadar bahwa kisah kami bukan sekadar kisah kurir dan janda kaya, tapi tentang dua orang yang sama-sama saling membutuhkan. Beberapa hari setelah pemakamannya, saya mendapat kabar dari pengacaranya. Helena telah meninggalkan seluruh kekayaannya untuk saya. Bukan hanya rumah besar itu, tapi juga butik mewah yang dulu dia kelola dengan penuh cinta. Tapi saya tidak tertarik menjadi orang kaya baru di Amsterdam. Saya memilih menjual sebagian hartanya, lalu kembali ke Indonesia. Dengan warisan itu, saya mendirikan sebuah yayasan kecil di kampung halaman saya, yayasan yang membantu anak-anak kurang mampu bisa sekolah. Yayasan yang Helena sendiri pernah impikan saat bercerita pada saya tentang mimpinya membantu orang lain. Hari ini, setiap kali saya duduk di depan bangunan sederhana yayasan itu, saya selalu teringat Helena. Senyumnya, teh hangatnya, kerap dia menatap saya dengan tulus, tanpa memandang siapa saya. Dan setiap kali ada orang bertanya, "Ardi, bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini?" Saya hanya bisa tersenyum dan menjawab dalam hati. Karena aku cuma kurir yang ketulusan hatinya ditemukan oleh seorang janda bule yang hatinya juga tulus. Thomas.